Coba bayangin deh, kalau kita bisa ambil sesuatu yang biasa banget kita lihat, kayu misalnya, terus kita utak-atik di tingkat molekulnya buat bikin material super canggih. Bukan cuma buat papan atau kayu bakar ya? Bukan, tapi jadi plastik berperforma tinggi, bahan kimia khusus, wah macam-macam. Nah, sumber yang Anda kasih ke kita ini ngebahas sebuah penelitian yang ya mencoba melakukan persis hal itu. Betul. Jadi hari ini kita akan bedah tuntas sebuah, bisa dibilang, misi penyelamatan. Misi buat nyelamatin salah satu komponen utama kayu, namanya lignin. Misi penyelamatan itu kata yang pas banget, soalnya lignin ini sebenarnya pahlawan tanpa tanda jasa di dunia pohon. Gimana tuh maksudnya? Dia itu semacam lem super kuat yang bikin pohon bisa berdiri tegak, sekaligus juga sumber senyawa aromatik terbarukan yang paling melimpah di planet ini. Wow, Potensinya buat gantiin produk dari minyak bumi itu wah, raksasa. Tapi ya itu, selama ini nasibnya kurang beruntung. iya kan? Di industri kertas gitu misalnya, lignin ini cuma dianggap produk sampingan. Dibuang atau paling bagus ya dibakar aja buat jadi energi. Sayang banget. Masalahnya proses industri yang ada sekarang, kayak proses craft itu, kasar banget. Dia ngerusak struktur asli lignin yang kompleks itu, jadi yang sisa cuma versi rusaknya. Betul, kualitasnya jadi nggak jelas, nggak seragam, dan susah banget diolah jadi produk yang bernilai tinggi. Ibaratnya mau ngambil kue dari oven tapi pakainya palu godam gitu ya. Analogi yang bagus. Yang kita dapat ya remah-remahnya doang. Nah, remah-remah inilah atau lignin teknis yang beredar di pasaran. Saking nggak seragamnya, ilmuwan jadi susah banget buat paham hubungan mendasar antara struktur molekulnya sama sifat materialnya. Selalu ada misteri di sana ya. Selalu, Oke, jadi misi kita jelas. Kita bakal telusuri gimana para peneliti ini menciptakan proses baru yang mereka sebut ekstraksi siklik. Katanya sih, proses ini nggak cuma menghasilkan lignin berkualitas super, tapi juga bikin kita bisa jadi semacam desainer lignin. bisa kita atur sifat-sifatnya sesuai kemauan. Nah, yuk kita lihat senjata rahasia mereka ini dan kenapa ini bisa mengubah permainan. Dan yang bikin menarik, mereka nyoba ngatasin ini dari akarnya. Mereka gabungin strategi perlindungan fisik dan kimia selama ekstraksi, dan senjatanya itu bahan yang relatif ramah lingkungan, cuma etanol sama air. Oke, mari kita kulik senjata rahasianya. Konsep besarnya disebut biorafinasi terkonsolidasi. Kalau saya lihat di sumbernya, ini ada dua langkah utama ya. Iya, betul. Langkah pertama, mereka melakukan semacam pracuci pada serpihan kayu pakai air panas. Tujuannya buat misahin komponen lain yang lebih gampang larut, yaitu hemiselulosa. Begitu kan? Tepat. Jadi yang gampang larut dipisahin dulu, biar nggak ganggu proses utamanya. Nah, setelah pracuci itu selesai, barulah masuk ke acara intinya. Ekstraksi ligninnya. Iya, mengekstraksi lignin pakai metode baru namanya organosoft cyclic. Proses ini pakai campuran etanol air sama sedikit banget asam sulfat sebagai pemicu. Campuran ini terus-menerus dialirkan ngelewatin ampas kayunya. Tunggu dulu, kata kuncinya di sini siklik ya? Atau diulang-ulang? Kenapa harus gitu? Kenapa nggak direndam aja sekali tapi lebih lama? Kedengarannya kan lebih simpel. Pertanyaan bagus, dan disitulah letak kejeniusannya. Ini strategi perlindungan fisik. Coba bayangin bedanya bikin kopi pakai French press sama pour over. Di French press, bubuk kopi direndam lama di air panas, akhirnya bisa jadi pahit kan? Nah, proses industri lama itu mirip French press. Ah, oke. Sedangkan metode siklik, ini lebih mirip pour over kelas atas. Pelarut segar terus-menerus ngalir, menyeduh lignin, lalu langsung membawanya pergi keluar dari reaktor yang panas. Oh, jadi lignin yang udah larut, nggak kepanasan kelamaan di dalam, dia langsung diselamatkan. Persis! Dengan begitu, kita mencegah degradasi atau kerusakan lebih lanjut. Kita juga mencegah reaksi samping yang namanya repolimerisasi. Apa itu repolimerisasi? Itu kondisi di mana molekul lignin yang sudah kepisah malah lengket lagi satu sama lain, jadi gumpalan acak yang susah diatur. Nah, selain perlindungan fisik tadi, ada juga perlindungan kimia. Etanol di dalam pelarut itu kayak bodyguard pribadinya molekul lignin. Dia menstabilkan supaya nggak rusak. Wah, canggih juga. Hebatnya, semua perlindungan ini terjadi alami di dalam sistem. Nggak perlu nambahin bahan kimia pelindung lain yang mahal. Oke, metodenya canggih. Tapi gimana cara mereka nemuin resep yang pas? Kan banyak banget kombinasinya. Suhu sekian, asam sekian, perbandingan alkohol airnya sekian. Kalau dicoba satu-satu bisa pensiun duluan penelitinya.
Hahaha. Nah, disinilah mereka pakai semacam cheat code namanya Design Experiment atau DOE, singkatan dari Design of Experiments. Oke. Ini beda banget sama pendekatan tradisional yang biasa disebut satu variabel sekaligus atau OVAT. OVAT, DOE. Wah, kedengarannya kayak istilah statistik yang rumit nih. Coba jelasin sesederhana mungkin buat kita. Gampangnya begini, cara lama si OVAT itu kayak kalau kita bikin kue. Kita coba ubah kadar gulanya, cicipi. Terus gulanya dibalikin ke resep awal, baru kita ubah kadar tepungnya, cicipi lagi. Satu persatu. Ya, Satu persatu, boros waktu dan bahan kan? Dan kita nggak pernah tahu gimana jadinya kalau kita ngubah gula dan tepung barengan. oke, kebayang. Jadi kalau DOE gimana? Kalau dowi, ini lebih mirip koki profesional. Mereka nggak ngubah satu bahan aja, tapi beberapa bahan sekaligus secara terencana. Di penelitian ini ada 3 tombol yang mereka putar barengan. Suhu, konsentrasi asam, dan rasio etanol air. Oh, jadi langsung tiga-tiganya. Iya, mereka merancang 15 kombinasi percobaan yang strategis. Hasilnya, mereka nggak cuma lihat efek masing-masing tombol, tapi juga interaksi antar tombol itu. Misalnya, efek suhu bisa jadi beda kalau kadar asamnya juga tinggi. Wow. Jadi cuma dari 15 percobaan itu mereka bisa memetakan seluruh kemungkinan resep di dalamnya. Betul. Ini bukan lagi tebak-tebakan, tapi udah kayak punya Waze atau Google Maps untuk kimia lignin. Bisa langsung nentuin tujuan. Misalnya, saya mau lignin dengan sifat X dan modelnya bakal kasih tahu resep terbaik buat nyampe ke sana. Analogi yang sempurna. Mereka ngubah proses yang tadinya penuh seni dan untung-untungan menjadi sains yang bisa diprediksi dan direkayasa. Oke, metodenya keren, resepnya canggih. Sekarang bagian paling penting. Hasilnya gimana? Apa yang mereka dapatkan? Beneran sebagus klaimnya? Hasilnya, luar biasa. Poin utamanya ada tuh. Pertama, kualitasnya unggul. Jauh di atas lignin industri yang ada. Seberapa unggul? Mereka punya angkanya. Salah satu rapor kualitas lignin itu adalah seberapa banyak ikatan kimia aslinya, kayak ikatan beta O4 yang masih utuh. Dan angkanya di sini beneran bikin kaget. Penelitian ini berhasil menjaga antara 66% sampai 82% dari total ikatan asli lignin. Tinggi sekali. Kalau kita bandingkan, lignin Kraft dari industri itu cuma sekitar 20% yang sisa. Lignin Alcel, proses lain, cuma 25%. Ini bedanya jauh banget. Betul, ini bukan cuma perbaikan sedikit, ini lompatan kuantum. Lignin industri itu ibarat fosil dinosaurus yang kita lihat tinggal kerangkanya. Lignin dari proses baru ini lebih mirip spesimen yang diawetkan sempurna di dalam ember. Strukturnya masih utuh. Wah, itu mengubah segalanya ya. Karena kita sekarang kerja dengan bahan baku yang jauh lebih baik dan konsisten. Tepat. Nah, ini nyambung ke poin kedua yang menurut saya paling gila, yaitu propertinya bisa diatur atau istilahnya tunable. Bisa di-setel. Iya, bisa di-setel. Mereka bukan cuma dapat satu jenis lignin bagus, tapi bisa nyetel hasilnya sesuai kebutuhan. Kayak di studio musik, kita bisa naikin bass, turunin treble gitu kan? Benar sekali. Dengan memutar 3 tombol tadi, suhu, asam, dan pelarut, mereka bisa ngontrol secara presisi beberapa hal. Misalnya, kandungan ikatan beta O4 tadi. Yang gampang dipecah itu ya. Betul. Jadi kalau tujuannya mau mecah lignin jadi molekul-molekul kecil yang lebih berharga, kita mau ikatan ini sebanyak mungkin. Mereka bisa nyetelnya antara 20-35%. Selain itu apalagi yang bisa disetel? Mereka juga bisa ngontrol jumlah gugus hidroksil. Anggap aja gugus hidroksil ini kayak tangan-tangan di molekul lignin. Makin banyak tangannya, makin gampang lignin disambungin sama molekul lain, misalnya buat bikin resin atau polimer. Oke. Dan terakhir, mereka bahkan bisa ngontrol berat molekul rata-rata. Artinya, mereka bisa bikin lignin dengan rantai molekul yang panjang atau pendek, tergantung aplikasinya. Tapi saya lihat di salah satu grafik hasil, ada data yang agak aneh soal sifat termalnya. Mereka ngukur suhu transisi gelas atau TG. Polanya itu nggak lurus, malah naik turun naik. Kok bisa begitu? Anda jeli sekali. Itu salah satu temuan paling menarik dan, ya, agak aneh. TG itu kan suhu di mana material berubah dari kaku kayak kaca jadi lebih lunak kayak karet. Iya. Hasilnya memang nggak terduga. Lignin yang diekstrak pada suhu paling rendah, 110 Celcius, dan paling tinggi,
170 Celcius, ternyata sama-sama punya TG yang tinggi, alias lebih kaku. Justru yang di tengah-tengah malah lebih lunak. Iya, justru yang diekstrak di suhu menengah, 140 Celcius, punya TG paling rendah, alias paling lunak. Nah kan, aneh. Kenapa bisa begitu? Penjelasannya ada di perubahan bentuk molekulnya. Coba bayangin spaghetti. Spaghetti? Oke. Bercabang-cabang dan kaku. Susah dibengkokkan, makanya TG-nya tinggi. Masuk akal. Saat suhu dinaikkan ke tingkat menengah, beberapa ikatan cabang itu putus, bikin strukturnya jadi lebih lurus dan fleksibel, mirip spaghetti mateng. Jadi lebih gampang melunak, TG-nya turun. Oke. Terus, kenapa pas suhunya lebih panas lagi, dia jadi kaku lagi? Nah, kalau dipanaskan lebih tinggi lagi, molekul-molekul yang udah lurus itu malah mulai lengket satu sama lain secara acak, membentuk gumpalan-gumpalan keras. Ini yang tadi kita sebut repolimerisasi. Jadi ngumpel lagi. Betul. Hasilnya, strukturnya kembali jadi kaku, seolah-olah spagettinya jadi gosong dan nyatu. Makanya TG-nya naik lagi. Ini contoh sempurna gimana sifat di tingkat molekuler bisa langsung mempengaruhi sifat material yang bisa kita lihat dan rasakan. Luar biasa. Jadi mereka nggak cuma bikin lignin, tapi benar-benar paham kenapa lignin itu berkelakuan seperti itu. Oke, ligninnya juara. Tapi kita balik lagi ke konsep awal, biorafinasi terkonsolidasi. Berarti ini nggak cuma soal lignin dong. Dan Jadi, dari sepotong kayu bisa dapat minimal 4 aliran produk beda. Keren. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan krusial. Prosesnya canggih, hasilnya bagus, nol limbah. Tapi jangan-jangan ini semua butuh energi besar atau pakai bahan kimia aneh? Seberapa hijau sih proses ini kalau diukur pakai angka? Nah, untuk menjawab itu, mereka ngitung metrik yang namanya faktor E atau faktor lingkungan. Gampangnya, ini semacam skor rapor lingkungan untuk sebuah proses kimia. Makin kecil angkanya, makin bagus gitu. Betul, angkanya itu rasio antara total limbah yang dihasilkan dibagi total produk yang didapat. Makin kecil angkanya, makin bagus rapornya. Dan angkanya di sini gimana? Sangat impresif. Proses siklik yang baru ini punya faktor E antara 0,05 sampai 0,08. Kecil banget itu kedengerannya. Sekarang kita bandingkan biar kebayang. Proses kraft pulping yang sekarang mendominasi industri kertas, faktor E-nya sekitar 1. Artinya, jumlah limbahnya hampir sama banyak dengan produknya. 1:1. Ya, proses lain yang lebih tua, sulfite pulping, faktor E-nya sekitar 0,5. Jadi kalau proses ini skornya 0,05, sementara proses industri skornya 1, itu bedanya 20 kali lipat lebih efisien. Ini bukan sekedar lebih baik, ini beda kelas. Tepat sekali. Penggunaan pelarut yang bisa didaur ulang kayak etanol dan jumlah katalis asam yang sangat minim juga mendukung aspek keberlanjutannya. Ini sistem yang dari awal dirancang buat jadi efisien dan sirkuler. Luar biasa ya. Biasanya kalau kita mikir industri kayu, yang kebayangkan asap pabrik, bau menyengat, limbah. Ini benar-benar membalikkan citra itu. Rasanya lebih kayak dapur canggih atau laboratorium presisi daripada pabrik. Sebuah dapur di mana kita bisa memasak kayu menjadi material masa depan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa nih kesimpulan terbesar buat Anda? Buat saya penelitian ini bukan cuma soal cara baru ngekstrak lignin. Bukan cuma itu. Ini adalah sebuah bukti konsep, sebuah demonstrasi, bahwa kita bisa menciptakan apa yang mereka sebut perpustakaan lignin. Sebuah koleksi lignin dengan berbagai sifat kimia dan fisika yang beda, yang bisa kita pesan sesuai kebutuhan. Semuanya dari satu proses. Saya setuju 100%. Ini membuka pintu untuk mempercepat pengembangan material berbasis bio dengan cara yang belum pernah bisa kita lakukan. Kita nggak lagi pasrah nerima apa adanya lignin dari alam. Iya. Kita sekarang bisa bilang, saya butuh lignin dengan spesifikasi A, B, dan C untuk aplikasi ini. Lalu kita membuatnya. Ini benar-benar menantang dominasi material berbasis minyak bumi, yang selama ini keunggulannya ya karena konsisten dan bisa direkayasa. Jadi ini adalah pergeseran paradigma ya. Betul, dari yang tadinya sekedar memanen apa yang kita dapat dari biomasa, menjadi secara aktif merancang material yang kita inginkan dari biomasa. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Jika kita benar-benar dapat merancang biomaterial di tingkat molekuler seperti ini, produk berbasis minyak bumi mana yang menurut Anda akan menjadi usang terlebih dahulu? Seperti apa dunia yang dibangun di atas kayu yang dapat didesain?